Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Meskipun ini tadi agak terlambat ya, karena ada kesalahan teknis tadi belum bisa masuk. Baik teman-teman, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni yang semula itu kita rencanakan yaitu ada 15 bab ya, karena ini tidak mungkin ya kalau 15 bab itu akan kita selesaikan dalam waktu 3 pertemuan ya. Jadi insya Allah hari ini akan saya teruskan bab mengenai cara memilih istri solihah. Nah itu. Jadi kalau kemarin yang telah diberikan ya oleh tema kemarin, tema-temanya itu ada 15 itu, saya rasa kita pentingkan dulu tema-tema yang berkaitan dengan masalah-masalah pranikah. Ya, jadi untuk pembekalan sebelum nikah. Nah, kalau yang materi-materi sesudahnya yang lain itu adalah materi-materi ya setelah menikah dan ketika menikah. Ya, jadi yang di sini untuk membekali kalian ya, kalian ini calon pengantin ya, ini saya utamakan dulu yang materi-materi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pranikah ya, ini sebelum menikah ya. Nanti kalau misalkan diizinkan ya, atau kalian nanti menginginkan untuk melanjutkan ya silahkan ya. Tapi karena kemarin rencananya hanya 3 pertemuan yang insya Allah babnya nanti sampai itu ya. Ini hari ini membahas mengenai keutamaan nikah, manfaat dan bahaya nikah, kemudian cara memilih istri sholihah. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya ya, sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diniatinya. Jadi niatnya nikah insyaallah nanti berharap punya keturunan banyak insyaallah ya, dikarepne ngoten. Nek niatnya nikah engko bar nikah ben sugih, kayak sugih tenan ya, pokoknya diniatilah tujuannya nikah itu apa. Yang utama ya, yang penting nikah itu yang pertama ya diake-ake lek isa ya dan dia anak. Terus wa mimma yu'tabaru fi zaujati ayya ang takuna khaliyatan min mawani'in nikah wa min zauji wa adatihi wa an takuna arafah. Jadi sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada pribadi seorang istri adalah tidak ada sesuatu yang menolak pernikahan ya, seperti dalam keadaan iddah dari suami pertama. Nah, bisa ngerame kan yang diomong nih masa iddah BCA entek. Sopo sing gelem ya yo. Iki masa iddah BCA entek iki sopo sing gelem. Nah, kemudian juga mengerti ya bima alaihi asyhadatani. Jadi seorang mengerti makna yang terdapat di dalam 2 kalimat syahadat. Yang maknanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang ngerti misalnya seorang perempuan itu ya kudune kalau yang mengerti lah, kalau masih dalam keadaan iddah itu ya jangan sampai menerima lamaran ya, jojo nikah sih harus menghabiskan masa iddah dulu itu. Terus liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah ya, ini limaliha ya, jadi seperti yang kemarin ya, wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Jadi seorang perempuan itu dinikahi karena sebab hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. Fa'alaika bidzatiddin taribat ya. Seandainya maka engkau nikahi perempuan ya, karena agamanya maka kau akan bahagia.
maka kamu akan bahagia. Jadi kalau tidak karena agamanya, maka taribat yadat, maka kalian akan hina. Taribat yadat. Kemudian ini isinya hadis-hadis ya, ini ya, terkait dengan apa ini memilih calon istri ini ya. Dan waqalihi sallallahu alaihi wasallam, man nakahal mar'ah limaliha wa jamaliha, ya, haramallahu maliha wa jamaliha, wa man nakaha lidiniha rizqahullahu maliha wa jamaliha. Barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya dan kecantikannya, maka harta dan kecantikan wanita itu akan dihilangkan oleh Allah. Tidak mergo niate kok rabi kok sing dipurih niku mek gur ayune, ya, karena hartanya atau kecantikannya, ya, nanti maka semua hal itu akan dihilangkan oleh Allah. Ya memang bener ayu ki ora suwi. Ya wis tuwek pokoke wis 50. Ya, 50 tahun sudah wis ketok keriput ya, ketok keriput. Nah, dan barang siapa yang menikahi wanita karena agamanya, ya, maka Allah akan memberi rezeki pada harta dan kecantikannya. Ya, kalau semata-mata itu tadi menikahi wanita juga karena agamanya, ya, maka Allah ya, bakal memberikan rezeki pada harta dan kecantikannya. Tapi yang dipurih ini mergo kecantikan dan harta, ya justru akan dihilangkan oleh Allah. Nah, terus la tunkahul mar'ah endi mang wa antakuna thayyibatil akhlaq liqauli alaihi salatu wassalam ista'idu billah minal munfarad. Ya. Jadi apa? Nabi bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari perkara yang dibenci. Ya, dari perkara yang dibenci. Qila wa mal munfarad ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa perkara yang dibenci itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-imamul jair. Ya, yakni beliau menjawab yang pertama adalah pemimpin yang berkhianat. Ya, pemimpin yang berkhianat. Ya'khudhu minka al-haq wa yamna'uka al-haq wal jair su. Jadi pemimpin yang berkhianat itu yang merampas hak-hakmu itu. Ya. Kemudian yang kedua apa ini? Wal jair su, yakni tetangga yang jelek-jelek akhlaknya, ya, jelek-jelek akhlaknya. Ainahu taroka wa qalbahu yura'aka an ru'ya khairan satrahu. Nah, di tetangga yang jelek akhlaknya, yang ketika memandang kedua matanya itu hatinya berpaling, hatinya berpaling dari kita. Nah, wa an ra'asyar adh-dhahr. Jadi ketika melihat kejelekan, itu langsung sebar nih. Jadi apa itu yang dibenci ya? Perkara yang dibenci adalah pemimpin yang berkhianat, melepas jalannya, tetangga yang jelek akhlaknya, ini gampang golek eleke tangga. Gampang golek tanggane lagi kayak ngene terus aku. Begitu ada kebaikan tidak dibicarakan pada orang lain, begitu ketemu salahnya langsung diomong-omong yang gini wong. Maka ketika ada aib itu ya jangan disebarkan. Ya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka akan ditutupi aibnya oleh Allah. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, ya, aibnya bakal ditutup nih karo Gusti Allah. Ya, maka ya neng TV ngoten nika ya kalau dikatakan aib, ya menebar aib ya bisa jadi. Ya karena memang tayangan-tayangan yang rame ini mesti golek eleke wong. Memang bener. Ketika saya tanyakan kepada teman-teman jurnalis itu, ya memang bener apa tayangan TV itu yang memang netizennya banyak, penontonnya banyak itu ya isinya mau kisru-kisru yang dunia, ya perkara-perkara rumah tangga, tapi mesti wong akeh demen delok. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang greget nu mau ngerasa-rasa delok. Ya. Terus yang ketiga,
yang selanjutnya yang sesuatu yang dibenci itu intinya. Wal mar'atus su ya usyaiba qoblal musyib ya. Di syaibah itu artinya uban ya. Ini wanita yang menumbuhkan uban sebelum waktunya. Nah, itu kan wong wedok yang durung waktune istilah piye ya, belum waktunya menumbuhkan uban kok kemudian tumbuh. Ya, aku biasanya seneng dicat putih you know. Dipahami ini ya bisa jadi seperti itu. Jadi istilahnya sing apa ya, seneng menyerupai apa ya, biasanya kan nenek wanita itu seneng nyemir rambutnya itu apa disemir putih, atau memang wanita yang membiarkan. Jadi kalau ada lek putih disemir ireng kan oleh ya, tapi kalau sudah hitam kemudian disemir hitam itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada wanita itu lek bersuami yang lebih baik ya, ketika rambutnya itu sudah putih ya dihitamkan lagi dan menarik maneh, jadi jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Nah kemudian maka mereka wa alla takuna akiman ya, wa takuna akiman liqouli sallallahu alaihi walud fa inni mukasirun bikumul umam ya, seperti yang kemarin itu. Jadi nikahilah wanita penyayang ya, dan yang bisa melahirkan anak-anak yang banyak, karena sungguhnya Nabi itu akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat lain. Jadi sok Kanjeng Nabi itu jor-joran umat. Wala tanahaku ajuzan wala akiron ya. Dan janganlah kamu menikahi wanita yang tua dan mandul ya. Jangan menikahi wanita tua dan mandul. Wala tanakahu ajuzan wala akiron fa inna dirarul muslimin tahta dil arsy ya. Tahdunahum abuhum Ibrahim khalilullah ya, yastaghfiruna li abaihim ya. Apalagi karena sungguhnya anak-anak dari seorang muslim yaitu berada di bawah bayang-bayang arsy. Mereka dikumpulkan oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim kasih Allah ya. Jadi mereka memohon ampun untuk orang-orang tua mereka. Jadi kalau orang itu menikah itu yang dinikahi adalah orang-orang yang penyayang dan bisa melahirkan anak yang banyak, maka besok termasuk jadi seorang muslim yang berada di bayang-bayang arsy itu bersama Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi kemudian dimintakan ampun ya, kalau dungane Nabi Ibrahim ya ditungakne Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab dan seterusnya itu ya, yauma yaqumul surat Ibrahim itu ya. Terus wa antakuna bakiron liqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ibkari ya fanahunna a'daba afwamiha wa qabla irhaman. Jadi hendaklah kalian menikah dengan wanita-wanita perawan ya, ini anjuran dari Nabi. Hendaklah kalian menikah dengan wanita-wanita yang masih perawan ya, masih perawan. Wa ahsana akhlaqon, dan yang akhlaknya bagus ya, karena wanita yang masih perawan itu kata Nabi masih bersih mulutnya ya. Mulutnya masih bersih ya, lek wis wong ora perawan kan senengane apa ngemuti suruh kayak wong tuwek ngemuti suruh, nah akhirnya kan mulutnya tidak bersih ya. Kalau itu kan, tapi untungnya kuat ya. Orang yang senengane nginang itu membuat gigi itu menjadi kuat ya, tapi mulutnya tutuke reget ya. Kemudian karena yang masih perawan itu lebih subur ya, cara biraine itu cek kuat, kemudian dan bagus pribadinya. Nah, terus sedikit langan. Wadalika apa syahwat maha saya bacakan aja terusnya ya. Tapi Kanjeng Nabi, wanita yang dinikahi itu adalah orang lain ya.
orang lain. Maksudnya jangan menikahi wanita itu yang masih ada hubungan keluarga. Jadi di antara wanita yang tidak boleh dinikahi itu berdasarkan nasab atau keturunan itu ada 7. Yang pertama diantaranya adalah ibu dan nenek. Kebangetan sampai ibu itu dirabi, bayi dewi dirabi, jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua anak ya, atau cucu perempuan dan seterusnya ya. Anak atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga saudara perempuan seibu sebapak ya, atau seibu saja atau sebapak saja ya, saudara perempuan seibu ya lek mase bapak ya jenenge ya paklik ya, lek adike bapak tapi ibu jenenge ya lek mase bapak pakde ya, adik ibu paklik pakde atau bude, lek adike ya paklik utawa buli. Rabi karo paklike ora oleh, rabi karo bulike ora oleh. Nah keempat saudara perempuan dari bapak ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu. Kemudian yang keenam anak perempuan dari saudara laki-laki tersebut. Misalnya saya punya kakak ya. Nah, masku ini dua adik wedok ya. Tidak boleh anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan atau dari saudara perempuan. Misalkan saya punya mbak ya, mbak saya ini punya anak ya, anaknya mbak Puki tidak boleh dinikah. Nah, itu faktor keturunan. Kemudian yang kedua dikarenakan faktor persusuan. Misalkan ibu yang menyusui ya, misalkan ada wanita yang pernah menyusui awake dhewe ya, itu tidak boleh dinikah, tidak boleh dinikah. Kemudian yang kedua saudara perempuan sepersusuan nah, ini tidak boleh dinikah. Memang hukum ini bisa berubah sesuai dengan istilah apa. Kalau di Al-Quran itu ada ayat yang dinasakh kemudian dimansuh. Kalau dulu hukum sepersusuan itu ya maksudnya sepersusuan itu menyusu langsung ya, menyusu langsung bukan lewat dot, tidak lewat bank ASI, tidak, nyusone langsung ya, langsung ke putingnya ibu itu. Nah itu yang dinamakan dengan saudara sepersusuan ya. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau terlanjur menikah? Nah, terlanjur menikah, kemudian akhirnya diketahui di situ bahwa istrinya itu juga dulu adalah saudara sepersusuan. Buasan wis nikah, kemudian tahu, loh, iki mbiyen bojomu mbiyen, moro-moro anak-anak wong sing ngaku. Ya, dulu zaman Nabi itu pernah kejadian seperti itu. Ya, ada sepasang muda-mudi yang menikah, ya, kemudian setelah menikah itu diketahui, ya, ternyata ada orang yang datang tuh kaget, loh, sampean suami istri dah, suami istri, anakmu bimbing cah loro tahu tak susoni loh. Jadi ada ibu-ibu yang datang ngaku, loh, sampean dulu itu, cah awakmu cah loro bimbing, iku tahu nyusune ngaku, kok saiki kok bisa jadi suami istri. Maka akhirnya Nabi memerintahkan dan akhirnya untuk memisah laki-laki dan perempuan ini, dipisah nih, ya, dipisahkan. Nah, karena di situ dawuh Kanjeng Nabi akadnya batal, ya, akadnya batal. Ya, maka tidak boleh, ya, saudara perempuan sepersusuan tidak boleh untuk dinikah. Ya, seandainya sudah punya anak gimana? Ya, seandainya sudah punya anak gimana? Ya, jadi nikahnya tadi tetap batal. Nah, kemudian anaknya ini juga ya sah, cuma akhirnya nasabnya itu ikut bapaknya, ya, ikut bapaknya. Ada yang mengatakan memiliki namanya nikah subhat, ya, nikah subhat ya ini. Jadi ya akhirnya kan batal, ya, belum diketahui ini halal haram ya, makanya katakan nikah subhat. Ya, jadi boleh, jadi diselidiki tenan. Nanti kalau menanyakan perempuan nu, ya iso lah. Ya iso judul dhewe, biasane dhewe dhewe nyamari ngono. Kadung piye jajal ngono perasaane. Kadung tresno, ya kadung demen cocok lah kok tibake bakal gara-gara ngerti lek kuwi dulure sepersusuan. Nah,
Kemudian yang ketiga ya, yang tidak boleh dinikah itu karena faktor perkawinan. Misalkan ibunya istri atau mertua wedok ya. Sanuke engko nek ngerti nikah karo bojone, ibuke mertuane luwih ayu. Anake karo ibuke saiki akeh lho bocah saiki ngono. Anake karo ibuke sik ayu ibuke ngono. Hah? Piye ya, Cak? Buasan ning omahe loro. Ayu ibuke tak rabi ibuke. Ya ora apa-apa. Lek ibuke dalam keadaan belum nikah. Lek ibuke urung rabi, utawa ibuke ndelala rondo. Tapi lek ibuke iki jek duwe bojo bapak perang dhisik karo bapake sampean, ya. Nah, ini ibu istri atau mertua perempuan ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, anak tiri. Ya, anak tiri juga tidak boleh. Kemudian faktor perkawinan yang ketiga itu istrinya anak, ya, mantune, dilalah naudzubillah. Bapake roh mantune ayu, ya roh mantune ayu, akhirnya ngesir, akhirnya tukaran anak lanang. Bojomu ayu bae, aku ngesir harus bojomu. Ini nih, kemarin ada sinetron bulat ya jadi nih. Opo yo, yuk pati. Habis ini terakhir ya. Mas, Ati maling iki. oh, gak apa-apa ya, pokoknya saat beli maghrib pun gak apa-apa lah, setengah 6 kurang ya. Nggih. Pokoknya maghrib mari. Menemui nek mati. Utawa saat durunge mati langsung digawe, nggih antisipasi. Ini tadi sudah terakhir kok. Mungkin langsung dikekne nek jan. Baru lagi, Pak. Ya wis nek. Langsung. Wis antisipasi mung sak durunge. Nah wis. Nah, udah ya. Ini kurang kedik kok, ya, kurang sedikit kok. Nah, saya lanjutkan ya. Ini moderator itu bro. Kau panik kan kalau pengen ngentut saya. Oke, wis mlebu kabeh ya. Jam 15 ini. Baik, jadi wanita yang dinikah itu ya janganlah wanita yang masih ada hubungan keluarga. Ya. Kenapa itu dilarang? Ya biasanya anak yang lahir dari keturunan keluarga itu biasanya tidak sama ya. Tidak sama jika istrinya itu memang bukan berasal dari kerabat sendiri. Karena kan kadang-kadang kerabatnya dewe itu kan biasanya kan sering cetuk, ya, sering ketemu itu biasanya cara tresnone ngono kuwi ya ndak seperti ketika orang itu cinta pada pandangan pertama, ya beda. Ketika cinta pada pandangan pertama itu mesti syahwatnya itu kuat, ya. Tapi ketika sudah lama pernah bertemu, ya sudah lama pernah apa itu pernah wis ngerti cilik ki mendot konconan bareng gedene bareng akhirnya dilalah ya saudara itu menikah misalnya misanane ya misanan enggak apa-apa. Nah, misanan itu memang kadang-kadang di situ sahabatnya itu lemah ya. Jadi ndak koyok lek kenal karo wong liya. Nah, seperti itu. Nah, namun jika memang dilihat ya, kalau memang jika dilihat itu dari sisi kehidupan dan keharmonisan ya, maka menikah dengan kerabat sendiri itu adalah paling spesial. Memang di situ ketika menikah dengan kerabatnya sendiri itu
menjadikan hidup itu lebih harmonis, maka sangat dianjurkan. Ya, karena orang yang punya perempuan yang masih ada hubungan kerabat ya, dengan suaminya itu katanya di sini ya, tidak gampang mengkhianati, ya tidak gampang mengkhianati suaminya. Dia biasanya juga sabar. Ya, lek pomo suaminya ini sempat menyakiti, itu istrinya biasanya ya sabar. Ya, tidak akan menghina suaminya. Kok iki bojoku ya dulurku dhewe ya. Ya, jadi kemudian biasanya juga perempuannya itu tidak mudah tertarik dengan laki-laki lain. Ini bener kok ndak ya coba dibuktikan nantilah. Tapi harus dulu dhewe. Misalnya juga ada. Kemudian juga perasaan cemburu itu, kekerabatan itu yang ada pada diri perempuan itu tidak terlalu besar ya. Jadi tidak terlalu besar daripada yang bersifat perjodohan keluarga. Nah, jadi memang sifat-sifat seperti yang di atas tadi itu tidak mudah ditemukan pada perempuan yang bukan kerabat. Jadi bukan kerabat itu kan ya biasanya ya gampang gampang cemburu ya, kemudian ketika suaminya itu menyakiti langsung ngelok-ngelok nih, kadang-kadang langsung mutung. Tapi kalau hubungan keluarga itu kadang-kadang itu luwih akeh guyone ya, luwih akeh guyone. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena kalau memang hubungan kerabat itu bisa menjadikan lebih harmonis, maka itu juga sangat dianjurkan. Nah, ternyata ini babnya sudah habis ya, sampai bab mengenai anjuran ya, cara memilih istri sholihah. Jadi diantaranya itu ya. Mungkin sampai sini ya, monggo ini nanti ke sesi pertanyaan, kalau sudah ya dicukupkan ya, kan tadi ini sempat tertunda setengah jam dan sudah mati 2 kali. Monggo ya. Pertanyaannya yang biasa wae, ora usah sing aneh-aneh. Ya. Ya monggo. Ya. Tidak ada. Apa sudah cukup kemarin itu? Nah, siapa yang tanya? Mana yang tanya ini? Sik, siapa? Dia mana? Tadi kayak ada suara yang mau tanya tadi. Saya tadi. Ya, monggo. Ini tadi di salah satu peserta ada yang bertanya tadi. Gini, seumpama ada seorang wanita, terus dia itu berpacaran dengan bukan muridnya, terus zina sampai hamil. Nah, terus dia itu pertanyaannya gini, nanti kalau seumpama dia itu melahirkan, dia kan setelah berzina itu sama orang tuanya dinikahkan, tapi bukan sama yang mengamini. Terus pertanyaannya dia tadi, kalau dia nanti melahirkan, itu wali nikahnya gimana? Itu tadi ada yang tanya dari siapa tadi? Nuril atau siapa? Iya. Jadi yang dikatakan sebagai orang tua kandung itu ketika ya memang anak yang lahir itu dari darah dagingnya ya. Jadi memang dari darah dagingnya itu kalau dites DNA cocok ya. Begitu. Jadi yang kalau status sing ditekokne sing nikahne niku sing dadi bapake wong liya ya. Jadi ketika
anak itu ya tetap sah menjadi bapak ya, tapi menjadi anak yang tidak di luar, tetap di luar ikatan nikah ya. Jadi yang itu kalau di dalam pembahasan mengenai anak seperti itu namanya dinamakan ya anak yang subhat gitu. Jadi nanti pembahasan subhat itu ada di materi yang lain. Jadi tadi saya sempat membaca. Jadi setahu saya yang menjadi nanti saya carikan dulu ya, untuk yang menjadi wali itu adalah ya orang tua yang memang di situ ya yang sah, yang pernah ada ikatan nikah ya, yang pernah adakan nikah. Ini nanti saya jadikan PR dulu ya. Saya takut jawabnya salah ya, karena kasus seperti ini saya dengarkan ini, nanti saya share ya, baru mendengar ini. Kalau memang itu yang menikahi tadi kan laki-laki lain ya, laki-laki lain. Tapi kalau yang menikahi adalah yang menghamili, maka dia juga ya berhak menjadi wali. Ya, walinya adalah ya yang bapak kandungnya itu tadi. Ya, bapak kandungnya itu tadi. Tapi kalau kalau tidak ada pernikahan, ya kalau tidak ada pernikahan, ya tetap ya bapak kandungnya ya sing menghamili, ya yang yang menghamili itu tadi ya sing nggarakne dhek metune anak niku wau. Nah, ini seperti itu. Nah, masalah perwalian nanti saya carikan. Ya, karena ini ya enggak ngabur ya, enggak ngabur babnya. Gitu, ya. Dilanjutkan yang lain ini. Ada enggak? Demikian ya, tadi yang tanya dari ustadznya. Ya, jadi kemudian selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya mau bertanya sendiri Ustadz. ya, Boleh tidak Ustadz? boleh. Ini Ustadz, misalkan orang suami ini mau menikah lagi, apakah minta izin kepada istri pertama itu menjadi suatu syarat atau hal yang wajib, atau memang tidak perlu izin, tidak apa-apa? Ya, harus izin. Ya, harusnya izin tapi memang syaratnya untuk syaratnya untuk menikah lagi itu tidak ada yang tersakiti. Jadi tidak ada yang tersakiti. Ya. Tapi kalau memang kemudian menikah lagi tapi kok istri pertama ini sehat, ya lebih baik ya jangan. Memang kalau menikah syaratnya harus mendapatkan izin dari istri pertama. Ya, dari istri pertama. Tapi memang ya berat kalau kita ingat ya, sebagai perempuan ya kebanyakan yang tidak mau dimadu. Tapi kalau mungkin di sisi lain juga ada perempuan itu yang mau dimadu karena perempuan itu yakin gelem ya mengizinkan suaminya untuk nikah lagi itu ya luar biasa gitu ya, pahalanya juga banyak seperti halnya berjihad ya. Tapi kalau perempuan sekarang ya pinter jawabnya ya luwung jihad yang dalan liyane ya dalan liyane si akeh kok ya, luwung golek ganjaran liyane. Nah, seperti itu ya, jadi ya harus izin lah, ya harus izin. Tapi kalau memang ya berat ya berat. Alangkah baiknya izin gitu ya. Apa ini ada yang siap dimadu ya. Jadi begini loh. Begini, ketika kalian misalkan ya, seumpama kok ada wanita itu yang sekiranya umurnya sudah tua ya, wis berumur tapi kok urung rabi-rabi, dilalah enek wong teko meminta untuk menjadi yang kedua, luwih apik dadi sing keloro timbang anak ora payu-payu ya gitu ya. Jadi anjurannya seperti itu. Jadi kalau daripada kita tidak laku ya, sudah berumur wanita misalnya seumur 30 munggah, ini biasanya angel ya. Dilalah kok enak wong teko ya,
untuk dijadikan yang kedua. Yang lebih baik seperti itu. Sudah ya, cukup ya, ini hampir maghrib ya, hampir maghrib seperti itu ya. Nanti ini mungkin ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan ya bekal kalian nanti untuk dalam mengarungi bahtera rumah tangga ya, paling tidak ini untuk menjadi bekal ya. Nanti kalau misalkan wis padha nikah kok diterusne maneh bab masalah sak teruse ketika sudah nikah atau pasca menikah monggo itu ya. Jadi saya mohon maaf ya apabila di dalam menyampaikan ya, atau memberikan jawaban nanti masih ada keraguan-keraguan ya, karena itu ya kasus-kasus yang baru saya dengar ya. Nanti untuk jawabannya nanti saya carikan dulu ya, kalau saya jawabnya belum sempurna ya. Demikian ya. Baik, tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.